Sudah tenggosok-gosok aku juga. Lapo? Nah itu memang gawe abang nih anak dia apa? Gawe aku lah banyak, mana nak masak, nunggu mamang sayur. Ngantar budak sekolah, ini nolongnya apa pula? Apa gawe coba? Kalau kau gak nolong, gak dapat nasi kau. Ya dia itu kan gawe abang ya, memang gawe lama gitu. Hei, kau nih. Nah, berbala lagi dua laki bini nih. Uang lain tuh, kalau nak berebutan di kamar. Kamu berdua di tengah jalan main ini malu dijenguk tetangga. Dari tembok kan tuh lah terdengar suara kamu nih. Kamu nih nak jadi apa nih dua laki bini? Bukan ribut masalah apa nih, mak mana cerita? Ini dia Pak RT. Aku tuh minta tolong sama dia nih ya. Apa gawe aku tuh tolong didingok ibe jadilah. Aku nyuci sudah. Aku ngosok sudah. Sudah tuh aku lah ngelap-ngelap juga sudah. Dia tidak kalah nanti ngoinyo baik Lah aku. bener pula. Segala gawe laki tuh nak direwangi. Apa dia tadi? Banyak Pak Nyuci, RT, nyuci. gawe nih. Ngelap. Ngelap. Gosok. Gosok rewangi laki tuh. Banyak. Kau Pak tuh mak RT mana? tidak tahu baik, itu memang gawe dia nih Pak RT gawe aku nyela banyak Pak RT. Iya. Masak, mana nungguin mamang tukang sayur yang tersayang itu. Yang datang setiap hari ke rumah ngantar anak sekolah. Dia nak minta tolong di pulau nyuci ngelap gosok. Nah itu memang gawe dia, gawe aku dewek, gawe dia dewek. Nah, Balik, Be. Balik. Kamu selesai ke gawe tuh. Jangan berbalah lagi. Ya, malu. Balik. Jangan ribut lagi ya. Balik deh. Malu. Dik urusan dulu Pak RT itu. elok pulau. Dicelup, dicuci, digesek, diusap-usap, diterawang iko batu, bukan sembarang batu, iko batu, ningru kena kening pala biru. Nah, kondangan ini tempat Kak Cek Nungcik nih. Bukan nak nyingok tetangga nih. Biasa beributan pagi-pagi. Tengah jalan lah beributan. Lagi kalau beributan lagi. Nang ini namanya badar emas. Wah, mantap. Ini badar emas. Ada lagi badar besi. Kok lagi ini yang bahaya di badar sih kok nih. Pacak, dionya nabok orang nih. Batu Bang Badarudin. Nih, Badarudin tuh nih. Tahun 46, di jam 4 balik jam 6 kemarin dapat. Boleh lah anak milih-milih sini nih. Assalamualaikum. Tidak kondangan tempat Kak Cek Nungcik kalau apa kamu minggu nih. Cak kati persiapan. Kami tadi undang Pak RT. Oh itu. Nah, Ini apa dia ceritanya nih? Nah, ini dia Pak RT gawe dia katanya nyuci Iya. ngelap tuh apa dia bengep tak tahu lah apa dia ini lah gawe dia di rumah. Katanya minta tolong itu. Aku tolongin. Banyak Pak RT gawe lain. Nah inilah gawe dia. Iya Pak RT, Pak RT boleh lah anak milih yang jadi. Apa yang mentah nih? Oh, kira tadi gawe rumah tangga. Kita balik sore-sore Cak ini. Kakak ini pengen kenalan dulu dengan orang tua adik. Kira-kira marah tak momen kakak nganter nih? Tidak ya? Agak habis sebenarnya, agak tekaing ini nak mawaknya ke Gandus. Tapi abah di rumah tuh ganas tak kira? Kok lagi nak ya? Aman jam-jam ini nah, ada tak abah di rumah? Kati, laju mendak kati, cukup minyak. Nah, budak ini. Sen ke kanan dia ke kiri ke atas nian. Mana ini dek kiri ya? Nah. Oh. Oh ini. Lengapo? Dari tadi gawe ini. Lagi dulu, kenapa nak marah-marah itu nah tante ini? Kau ini mentang-mentang monceng cewek kau sekendak kau baik pemotor. Kau ni sadar tak kau ni salah? Lah, dak katik salah tuh aku nih. Woi, kau tuh dari tikungan sana tadi. Sen kau ke kanan, kau ke kiri. Kayak sen kau ke kiri, kau nyok ke kanan. Kendak-kendak kau baik nak pemotor. Lah kaget dulu tuh. Kaget dulu deh. Ini nih, kita ini tidak salah. Ini bukan salah kami tuh. Kamu tuh yang salah. Karena apa? Sen ini nih untuk nunjuk tahu kamu.
Aku sen ke kanan, biar kamu tuh belok ke kanan. Karena kami nak ke kiri. Jadi ngerti tuh? Apa dia? Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka Amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis. Setiap hari, Pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita. Balik lagi di Cek. Dengan diresmikannya Musi Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai Mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. toksik. Kau nih.
Bukan dulu. Iya. Hah? Kak, Nak mana kak? Liputan ada kalau? Nak liputan. Iya. Kakak ini siapa namanya? Husni. Husni. Oh, Ada apa? iyalah. Dak ada nanya benak liputan sana ya? Iya. Oh, Oke. iya. Iya ya kak. Nanti ya kak ya. Iya. Iya Pak, ada apa? Nak make up di si presenter? Tidak. Hmm, Gini kak. Aku Iya. ini kan kakak iparnya Husni. iya. Nyari Husni ke sini. Nah, bini aku tuh nak melahirkan. Aku tuh tak tolong nian. Jadi aku tuh nak buat duit sejuta. Bini aku tuh lah buka limo. Jadi aku tuh nak cepat-cepat ambil duit. Duit aku tuh ada sama Husni sejuta. Jadi sampai sini baik. Kau sini lo tahu lo, makanya Sudah, makanya aku nyusul ke sini tadi iya, tuh. Kak. Aku punya duit cek inilah. Ini juga duit makan aku. Udah. Iya. Iya, masa Iya. kalau misalnya ada segitu, kakak ambil sama Husni. Duit aku tuh di Oh, Husni. ya, Aku kakek pinjam kak itu Husni dulu. ngerti Iya, ini. kakek pas Husni balik, kakak ambil itu. Karena Iya, iya. aku nih lah tinggal nunggu bayar langsung lah dia tuh. Oh, Nggak iya. melahirkan. Nah kak, kalau duit Ya. tengah bawah ni lah. Iyalah. Lagi kamu misalnya minta dengan Iya. yang lain minta bantu kan? Ah, kakak ya. Iya, Kakak iya. sama Husni ya. Iya. Aku iya. ya. Tidak apa-apa. Ikhlas ya. Ikhlas Iya lah, nih. punya balik kan tapi Iya, sama iya. itu. Iya. Cek Dep dah itu. Iya lah, cek dep gerbak iya. Iyalah, aku sana dulu ya. Aku Makasih. masuk dulu ya, kan? Cek Dep. Oi, Apa kabar Cek Dep? baik, alhamdulillah baik. Nah, Cek Dep. Bukan siapa? Aku nih kakak ipar Husni. Oh. Ya, Cek ini Cek Dep. Aku tuh kan istri aku nak melahirkan, Ayu Husni nih kan. Nah, cuman duit melahirkan tuh dibawa si Husni kan tidak syuting. Oh, tadi ada Husninya? Iya itu makanya aku berkancang ke sini kan. Nah, biar aku tuh butuh duitnya anak bayarnya nih. Karena kalau sebelum dibayar administrasinya udah pajak keluar. Iya. Oleh kenal bawa nama Husni itu ya, Dek, Iya. Jadi aku pacak tolong sadonya be dulu ya, Dek. Iya Cek Dep. Terus banyak-banyak Cek Dep, aku minta tolong Cek Dep. Ini. Ya memang tidak banyak, ada yang mak inilah nah, ya, Dek. Nah, pinjam tuh Cek Dep ya. Iya, iya. Oke, tunggu Husni, itunya duit aku tuh di Husni kayak Cek Dep ambil be. Sama Oke, Husni ya. nah. Pinjam nih Cek Dep. Cek Oke, Dep. iya. Makasih ya. Oke, yuk. Ya, Pak Cek Dep. Kamu siapa? Nyari Husni aku Pak. Aku nih nak nyari Husni di sini. Nah, bini aku nih melahirkan, aku nih kakak Husni, kakak iparnya. Jadi aku minta tolong nian Pak. Jadi tuh aku kesini nak ngambil duit. Duit aku tuh dibawa Husni kesini, 1 juta. Nah, bini aku tuh nak melahirkan, cuman duitnya udah kate, dia belum bisa diapuin bidan situ. Inilah laki pecah, buka limo ini Pak. Jadi butuh duit. Siapa lagi lah aku nih, jadi aku nih bingung nian inilah. Nah, nyari Husni nian lah kesini nih. Kurang berapa? Duit 1 juta Pak, tolongnya lah Pak. Tolongnya lah Pak, aku nih Pak. Anak pertama ini nih. Lah nak pasang impus pula bini aku nih kan. Aku tuh Duit dak kemana lagi siapa dan aku dak kati di mana keluarga tuh jauh. Pak tolonglah Pak, pinjam duit bapak baik kalau begitu kalau sudah kati Pak. Inilah. Jadi aku ngambil ini be, aku tunjuk 500 Iya. Kaget aku ambil duit Husni 500 Ayo Pak. Iya nih lah Pak mau kasih nih Pak, cuma aku tidak tahu banyakkan lagi. Aku di kemana lagi dan jangan terus di sini, aku cari di sini. Oh iya dah. Tolongnya lah Pak. Duit dikit. Iya, aduh. Pinjam Pak ya. Lagi ambil sama Husni Pak ya. Iya. Iya Pak. Tu gunakan tu be. Lagi aku ngambil duit dengan Husni be. Iya Pak, makasih Ya? Pak yo, makasih Pak yo. Biarlah. Iya Ya? Pak yo. Makasih Pak. Yo, makasih Pak yo. Iya. Duit lagi. Aman apa? Aku ada cerita baik bagus ini. Nah, benar ini. Tadi di simpang 4 di cewek, wow, handle. Mantap tak? Mata tak tahan, pedes masnya. Oke, aku nak kamera dulu ya. Nah, sebenarnya ini si Husni lah datang. Iya. Nih, mana kabar ini? Ayo itu. Hah? Nak nyari dia kan? Ayo. belum? Ayo mana? Ayo. Ayo kau. Ayo kandung. Iya, tadi kan ada ini kakak IP kau kesini datang.
Ngapa? Kalau ayu kau nak lahir. Ah, ilah aku 3 beradik. Aku anak tua, duit kok lanang galo, bujang galo. Nak mana baca? Ada ayu bunting dari mana seloyo? Lah, jadi siapa tadi? Nol. Kalau itu tadi tuh. Ay, kalau bukan Husni aku aso. Yo lah, Husni Mat Boge. Husni alias Mat Boge. Yang mana gini kalau pindah dewek. Nah, wah, 3 kamu nih kena budi. Aku nyumbang tengah 200 tadi. Itu ayo kau. Ah, nak kenal aku. 200 lah. Otak mau nabut nih belum. Mau nyumbang aku nih. Cedep. Awak seni orang TV, awak gebek. Kena budi lah, elah kek. Kacau ini. Kau mesti ganti duit budak ini nih. Ah, kamu juga kena budi. Kena budi. Budi. Kena budi, kena budi, kena budi, besar tolong, kena budi, kena budi, ha ha ha, kena budi. Pak. Ini Pak, tinggi kau ni, kena budi. Dia ngomong, ada orang ngari kepala TV, ngomongnya ayu aku ngahir ke, nak operasi perlu duit. Kata-kata, ayu, 3 beradik aku ni, lanang galau aku paling 2. Kena budi tinggi kau. Berapa dia tu budi? Bengak-bengak. Berapa mereka kata? Aku 200.000 ke? Aku tengah 200.000 Pak. Tapi malu-malu kepala TV, ngomong pegawai TV. Awak lah lama tua kalau sini. Masih kena budi, malu-malu Pak Sapek, bay. Sapek di bos kita nah. Woi, kau tahu dah? Apa? Aku 500 budi. Untuk budi katanya. Ay, hari pertama ini jadi humas. Kalau be banyak rezeki nih. Ay, mak juga jadi humas nih. Gawe. Kurang nasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Apa yang bisa dibantu? Saya ini Pak, kami ini dari Pramuka. Nak ngado ke acara. Yo. Jadi kami minta bantuan dari Pal TV. Ini dia proposal acara kami. Silakan dibaca Pak. Aku pelajari dulu ya. Iya Pak. Jadi saya ini Mbak, Pal TV ini kan perusahaan media. Agak sulit kalau nak unjuk bantuan dana. Tapi walau mak itu, kami siap bantu dalam bentuk yang lain, pecah liputan atau iklan. Nah, soal harga, kami siap bantu dengan diskon yang sangat spesial. Nah, ini Mbak tinggal ke nomor HP. Kaget kami hubungi. Catat nomor HP-nya. Perkenalkan Pak, kami dari Panti Asuhan Rezeki. Ini nak aju ke proposal tentang kegiatan di Panti Asuhan. Bisa dibaca dulu proposalnya Pak? Ini pelajari dulu ya. Jadi Mbak ini Mbak, Pal TV ini kan perusahaan media. Iya. Jadi agak sulit kalau nak bantu sponsorship dalam bentuk dana. Tapi walau itu kami siap bantu dalam bentuk liputan atau iklan.
Nah, untuk harga, Pal TV bakal ngenjuk potongan harga yang sangat spesial. Nah, sekarang catatlah nomor HP biar Pal TV pacak ngubungi. Rupanya main lah jadi humas ini. Apa yang dijawab Samo? Nah, ada akal. Rekam baik, mending kepala. Pal TV ini perusahaan media. Makor. Mendatang ini baik yang diputar ke. Kepala tubuh buat cincin baik ngurus sih. Kami dari komunitas kesehatan, Pak nak ngaju ke proposal, tolong dipelajari dulu, dibaca-baca dulu, cek kenapa. Nah, Pal TV ini kan perusahaan media, agak sulit kalau nak ngejuk bantuan dana. Tapi walau itu, kami siap bantu dalam bentuk yang lain, cantuman atau iklan. Nah, soal harga, kami siap bantu dengan diskon yang sangat spesial. Nah, ini nomor HP. Kakek kami hubungi. Sudah Pak, ini saya tuh. Makasih Pak ya. Ya. Begini Pak, kami dari pengurus Masjid Al-Hidayah Mata Merah Pak. Ini minta bantuan proposal Pak untuk pembangunan Pak. Tunggu Bapak denger kayak gini Pak Pal TV ini kan perusahaan media, agak sulit kalau nak ngejuk bantuan dana. Tapi walau itu, kami siap bantu dalam bentuk yang lain, cak liputan atau iklan. Nah, soal harga, kami siap bantu dengan diskon yang sangat spesial. Nah, ini tinggal ke nomor HP. Kakek kami hubungi. Nah, jadi bagaimana ini Pak? Maksudnya Pak? Ini Pak? Maksudnya untuk sementara ini Pal TV belum bisa bantu dana Pak. La haula. Woi dah. Padi rusak mobil ini. Lalu seminggu berdandan rusak lagi. Dah ngerti mesin ini dah. Nih kepala ini. Siapa itu? Ngebut ini. Cak ngampuk nih an. Cak nak ngeje apa ngebut budak ini? Sekali kau hitung kau. Tunggulah kau. Nah, masih budak ini ngegas-ngegas Gula kau cadang kau. Kau ini ngerti tak kau? Ini komplek ngebut kau ngegas kau. Tahu. Ngapa kau? Kencit apa kau? Iya, mulusnya aku Om. Mulus. Kau tahu banyak budak kecil di sini? Iya Om. 2 kali kau tadi. Iya Om. Was kau besok ngegas lagi kau. Iya Om. Balik mana kau? Sini lah Om. Iya noh. Was besok kau masih kau ngegas. Tuh. Jual dulu lah mobil ini. Oke. Buat tidak kau gas lagi. Lah, uji Om tadi jangan ngegas. Ya jadi dorong ini lah Om. Oh, jadi ada gas? Tidak. Oh, iya aja lah.
Kuyan apa lolo budak ini. Ingin tampil penuh percaya diri, mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah pakai bandu. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Kamu kayak orang enggak? Enggak kayak Ini Kak. Ini apa ya? Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berpori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berpori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Allah Robbi, laksar hidup. Oi dah. Api ini lagi nanda hidup. Allah, coba melakin tadi suge dak demak ini. Ini
Ngomong tadi begawi, keluar kota dek balik-balik. Ada anak bujang siko, nak dake, makan nak lemak, tidur nak nyenyak. Dia nih anda, temuan hidup aku ini dah. Sare, Miko, oi Miko, kemana ngalah bangun belum? Mak, ada gula, ada bahas, ada gendom. Nih minyak, dek katain. Miko, beli ke rumah minyak lampu, Miko. Dah, wala-wala Miko, danglah tidur ini, awal dunia kita ini nah, api dah hidup. Nak masak bolu. Miko! Oh, Miko! Oi. Gehak lah pula tidur ini, nganin tidur terus, awak bujang ini. Ah. Lagi lemak mimpi, Mak. Mak mimpi umat nak buat kue. Cantiknya Mak. Nganin sana merayu umat kan ini. Api nak hidup. Mana sarapan aku, Mak? Sarapan pedia ngan tidur baik, ngaka duit situ. Apa ngan meca, apa ngan ngambek-ngambek pedia upahan di situ. Buat apa, Mak? Buat apam. Jadilah. Mak. Apa, Biko? Buat ke kue yang segitiga. Segitiga mana? Kau yang ada kelapa. Ada gula abang dia tuh. Manis. Oh, kue Lopez. Tahu segitiga. Nggak kita buat apa bay dulu. Kaki kuat karena itu pun beli minyak lampu dulu. Dah. Situ. Dah. Ya? Dah. Mak. Ngapa nggak nih? Dah. Buat ke dulu. Beli ke minyak lampu situ. Umak ini nah, buat kue api ini sampai hidup ya. Buat beli kah? Nak. Ngapa? Mak, buat ke lah, Mak. Segitiga, Mak. Segitiga. Ngan beli kalau minyak lampu situ. Gaya, Cang. Laju lah situ. Mak. Nah, Miko, dia pulang kan nih? Mak, buat ke lah, Mak. Tidak, sudah kamu buat ke kue segitiga, aku beli ke minyak lampu. Buat ke kue dulu, baru beli ke minyak lampu. Nggak ada nih. Segitiga. Ini nah, segi 5 galak kan? Hari ketiga ulu, Cek. Kapan nyampe 3 ulu situ musola aku punya rumahnya. Udah, langsung tinggal gue. Kan? Nenek-nenek itu aku sarungnya nyari penumpang nih. Ojek, Kak. Yang mana? Simpang rambutan. Iya. Jangan kau Bajak. Ya Allah. Budak sekolah tadi duitnya. Ini untuk jando. Dede sini Bede, sama kakak Bede. Berapa, Kak? Sini dulu kau tuh deket. Berapa, Kak? Mana kau? Simpang rambutan. 10.000 baik. Sepai, Kak. Ya nah ini helm kakak. Oh iya sudah. Kalah. Awas, hati-hati. Iya, pegangan kau ya. Iya, pegangan lah. Ketangan pendek kaki. Kamu tuh sombong gino. Awak butuh duit, awak jahat, nak milih-milih. Tarik lah menaku. Aku udah baca nih kalau udah sekolah. Nah, kalau Pikir Kak. uang dulu. Kalau lu kan terongan itu kau sikok lagi. Kau sikok sini Kak. 10.000. Ya Allah. Kampus. Sini lah, waya-waya kau. Aku ni nak sagu nyari duit. Baiklah, naiklah. Ya, Pak, pakailah helm dulu. Kita nak bela, Pak. Enggak salah, Bu. Nanti kita bilang kau. Pegangan. Pun sini. Penumpang sepi. Kawan lah nagih galo ini. Tinggal aku dewek belum nagih. Lokak lah bini ngamuk ke rumah. Nah, ada penumpang inilah mangsa. Ayo, dek. Ojek, dek. Ojek be, besar betes tuh kaget. Jalan kaki terus. Ya, ojek be. Kemana? 10.000 baik. Dengan adik 10.000 baik. Oh dek lah paling murah sini ini 10 tuh. 5.000 kan zaman dulu. 10 aku antar. 5.000 mampu lah asal. Ya empang laris baik ini. Ya. Menggalak pakai be. Nah pakai lah ini helm. Nah,
Ada. Alhamdulillah, nak juga bini nak ngamuk di rumah. Nah, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai dek, mana dek? Alang jauh nih, kita nak muter-muter lah kemana-mana sudah. Situ lagi, Jalan Kak. habis. Mana? Situ lagi. Alang jauh rumah. Ada di mana dek? Iya dek kan. Perasaan dari tadi sudah kita di jalan lah, nak adik lagi minyak nak. Yo. Kakak ini cek proto nih, apa dia? Aku bayar Kak, iya. Dia punya kakak. Iya, tapi di mana kita nih lah keliling-keliling lah di mana-mana sudah ini nak. Itu lagi. Minyak lah nak habis. Jadi di mana dek kita nih dek? Iya, dek nyampe-nyampe dari tadi. Bola lapar, bandar tipi, serai debu kalau rugi aku nih caknya. Mana kita nih? Kakak pulau tadi tuh 5.000 baik. Kalau 5.000 tadi tuh aku kasih tahu kakak di mana. Nah. Kakak tebak lah dewe di mana. Ya sudah lah jadilah 5.000 be di mana? Pokoknya turun dari motor aku ini. Aku lah pening bal aku sudah nganter kamu nih. Iya. Rumah aku tadi lah di sana Kak. Lah lewat. Ya Allah. Kak, nyari apa kak? Makan apa? Oh, masuk kak, masuk. Ada apa di sini? Woi, lengkap gitu kak. Pokoknya ada nasi putih, nasi goreng, ayam, bebek, malbi, rendang, kelimpungan, burgo, lakso, pempek, lengkap galau kak pokoknya. Ya sudah, aku pesan ayam goreng besok Ayam goreng. Ayam goreng. Iya, goreng. Yo, cepet. Yo. Salamu. Tunggulah dulu kak Yo, jangan lama kau. Iya kak. Anda kan? Tidak. Hah? Tidak. Anda? Tidak. Tidak kak, aku cuma ngecek ya kak kursi ini kak. Ngecek. Ingat kak, aku nak ngabung itu kak, badan aku kan besar, takut patah kak. Patah. Iyalah tahu kursi mah itu nyantai-nyantai puluk, nyader diri, badan aku kontennya kulkas. Iya kak, apa? Aman kau nak nyantai, badan tuh nanti kurusi, makan seperlunya, duit halal, makan tuh jangan segala nak kau makan. Iya kak, maaf kak. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah pakai Bandung. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Kamu bisa kayak orang enggak? Udah kayak Ini kak. Ini apa ya?
Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV, memang punya kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Maaf Bapak, nama Bapak siapa? Berry dok. Berry. Iya. Keren namanya. Iyalah dok, aku ini mau gandus. Gandus. Berry, keluhannya apa Berry? Saya ini dok, aku nih agak lemas nih kan dok. Agak siang tuh agak lemas, malam kayak lemas, kayak itu dok. Malam lemas, siang lemas. Iya. Pagi? Lemas juga dok. Lemas juga. Iya. Selain itu apa lagi keluhannya? Terus pusing dok. Pusing juga? Iya, lagi ada katanya dulu pusingnya aku dok. Kita periksa dulu ya. Oh iya. Kita periksa dulu, coba tangannya. Dok, kan ada cah itu dok. Itu ada jantung dok. Lain dokter, lain cara. Oke? Ah sudah kasih nggak? Iya iya. Kasih nggak dok? Coba maju dikit. Coba mulutnya dibuka. Dok, aku ini sakit, bukan sakit gigi. Kan ada diperiksa mulut aku. Ngaruh, Berry. Di mana-mana kalau sakit gigi ngaruhnya ke kepala, bisa itu. Apa dok? Ini Berry, dokter kasih obat. Oh Ya. Mahal gak dok obatnya? Dokter Maria paling murah obatnya. Ini obatnya. Jelasin ya. Yang hijau untuk pagi, yang orange untuk siang, yang kuning untuk malam. Cara minum obatnya, kalau pagi minum obatnya pakai 2 botol. 2 botol dok? Ya. Kalau siang 3 botol ya. 1, 2, 3. Malam 4 botol. Dok, aku ini kan bukan ulo dok. Aneh minum sebanyak itu dok. Dok, jadi aku sih ngomong-ngomong sakit apa aku nih dok? Berry itu kurang minum. Terus ini apa dia gunanya? Ini permen coklat bonus dari dokter. Ah dokter, aman saya itu ngapain pula kenapa dokter saya ini? Lebih aku dokter aku baik. Selamat pagi anak-anak. Pak Guru ganteng dah hari ini? Oh, pinter. Ditambah nilai. Ngomong-ngomong, kita ini sudah mendekati Hari Pahlawan. Tanggal berapa Hari Pahlawan? Oh ya Allah, pinter nian. Nah, ngomong-ngomong masalah pahlawan, pahlawan tanpa jasa itu siapa? Tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu pahlawan tanpa jasa? Nah, guru itu pahlawan tanpa jasa. Nah, cak bapak ini guru. Nah, bapak ini adalah cuman pahlawan honor. Bapak ada cerita. Dulu ada cerita
seorang guru. Guru ini guru yang hebat. Pecah bapak lah gurunya tuh. Jadi saking hebat dia ngajak boget-bogetnya, anak muridnya ini rajin, menyayangi guru, menyayangi teman. Nah, ada yang tahu? Mana tidak tahu seorang guru yang mendidik anak didiknya sampai pinter, terus muridnya menyayangi teman, menyayangi guru. Nah, tahu dah? Sekarang Pak Guru juga tahu. Nama guru itu Sri Diman Sulastri. Dipanggil Bu Diman. Nah. Tahu dah? Jadi anak-anak, ya, seluruh Indonesia sudah tahu, itu pun ada lagunya. Jangan kamu, nah, masih juga tidak tahu? Ada lagunya, lagunya cak ini. Nah, seluruh orang juga tahu lagu ini. Hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya kau murid Bu Diman. Nah, Maria, cak mana kamar kau ini? Kamar aku jadi lah, Mang. Sak juga nih, Mang. Cuma, Mang, masih kosong ini, Mang. Jadi apa yang kurang untuk di kamar ini, Maria? Ya, jadi Mang tadi kasur, Kata bunyi-bunyiannya itu, Mang. TV ada, TV? TV kaki tinggal mbak di ruangan depan itu. Duduk di sini biar Maria pacak nonton, kan? Kalau radio, soalnya aku nih setiap hari galak main apa? Yang minta-minta lagu, kirim-kirim kawan itu, nah, salam-salam itu, Mang. Oh, lagu itu? Iya. Oh, ya sudah, kalau itu kita beli radio sekalian nak beli kasurnya, kan? Kipas anginnya, biar kalau nyenyak nyaman lah di sini nih, Maria. Radionya yang pakam ini hari, Mang, mereknya, Mang. Apa? Politri. Nah, itu yang bagus punya itu. Iya? Asik beli, Mang. Sekarang kok gitu beli? Iya, sekarang itu, Maria. Ayo, Maria. Angin melin kadang ada kadang Nah, Maria, sekarang ini kau pilih lah, Maria. Radio mana yang bagus, Maria? Nah, ini bagus, Bang. Nah, ini bagus, nah. Wis, mantap ini. Ini, wah, pas puluh megeknya, Mang. Oh, megek apa? Uji kawan aku di dusun. Paling bagus itu radio tuh Politri. Merek Politri. Bagus. Nah, sudah yang ini be, Mang, ya. Tak apa-apa ini, Mang. Tidak apa-apa. Tanya dulu aku nih, berapa? Mang lah nanya. Pilih. Mana? Yang mana? Yai, radio ini nih berapa ya? Oh, radio ini. 100 lah. Iya. Tahu, 3,5. Iya, 3,5 lah. Iya, gopa sejuk kami ini, no. 400 lah. Hah? 400. Ini nih bagus. Merek Politri. Bagus itu, bagus. Ini radio Politri, radio bagus. Yakin bagus nih, Yai? Oh, lengkap ya? Lengkap adu kalau. Siaran adu kalau. Adu kalau. Maria anak ini dulu lah. Iya, Mang. Belilah ponaan juga. Kapan lagi sayang ponaan? Sudah. Iya, sudah pokoknya ini, Be. Aku untuk ponaan aku simpel ini, merek bagus, Politri, Maria, sudah, bungkus, Bungkus. 400 ya, ya? Iya. Yuk, Maria. Oh, Maria lah sudah radio nak duit pelok. Jajan. Iya, kali mama kau ya. 400. Kalau ada lebih mbak lah, ya. Bungkus lah. Bungkus lah dulu, cepat lah dikit. Ada di sikok juga sebungkus dah. Main lah. Nah itu. Aduh, ya, main di sini. Lah supaya orang di jalur tuh tahu kamu tuh beli radio. Nanti bungkus-bungkusnya cuma beli ayam. Sudah, makasih ya. Ya.
Nah Maria, sekarang ini Mamang nak beli ke radio. Jadi kau tak salah mikir kejap mana. Di sini kau pacak nelpon, pacak request lagu Maria. Terserah kau Maria, nak ngapui baik radio ini Maria Mantap, gitu berdua Bagus Maria, pilihan Mamang ni. Coba setel dulu. Wah, ada lampunya Oh Maria, bagus kan? Kita cari lagu dulu, Bang. Coba dengar dulu Maria. Ini Bang. Hai guys, balik lagi di Radio Mamia FM. Memang punya kita di channel 42,1 FM. Diaturin yang nak request lagu, kita tunggu di 420000. Dak usah galau, gabung be dengan Mamia FM. Nah, Mang. Apa ujinya radio Mamia? Kita kan tadi minta yang poetry, Mang. Hai, nak kemudi ya ini Maria. Belum tahu ni dia Mamang kau ni Maria. Kita gari Maria. Mudi ke dia tu? Iya mudi. Balik Maria. Kita balik ke tempat tempat lagi Maria. Sekarang Bang? Sekarang Maria. Cepat. Hai. Halo. Yai. Kamu nih, mana ya jual radio nih? Apa? Kamu tadi ngomong mereknya ini Politri. Pas kami tabu di rumah, merek ngapa jadi Mamia ini? Oh, Cik Roni, Maria. Pesan aku tuh, makan genjer itu boleh. Cuma jangan tiap hari. Amun makan genjer tiap hari, cak kamu ni lah. Lambat otak ini nyerna. Benyek. Ini nih, merek radionya Politri. Merek radio. Merek radio? Merek radio Politri. Ya. Nah, kapan kamu cucuk ke, kapan kamu tabu, ya sesuai dengan gelombang. Diputer lain, kapan diputer lain, kapan itu gelombangnya. Ada kamu nih, ada lu negeri. Mamia. Mamia, itu gelombangnya bukan merek radionya. Genje dimakan terus. Oh, nggak galau ini ya. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter Pal TV ya? Iya, sekarang di Pal TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton Pal TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga, dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berteori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat penerimaan sangat kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi,
Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku kau begitu, oh sayangku kau begitu sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sih, pagi ini dibuka dengan lagu Sempurna dari Mas Jaka. Tentunya semangat pagi ya, Betul. makin semangat kita dengerin lagu-lagu live musik dari Penhead, dan kita juga masih live ini Mang Cemidun pagi hari ini kita masih live di Penhead yang ada alamatnya berada di Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, di Simpang Kedaung ya. Jadi kalau misalnya Mang Cebica yang nak beraktivitasan hari ini bingung nak sarapan di mana, tempatnya yang nyaman atau nak ketemu dengan kolega, keluarga atau mungkin dengan sahabat-sahabat nak reuni ya, ini Penhead salah satu tempat favoritnya. Betul, dan juga yang pasti lokasi strategis, jadi Mang Cek Becek pasti tahu Cek sih, karena ini viral nih ya. Wah. Betul, anak-anak muda tuh ngumpulnya di sini galau. Di sini galau ya. Betul, dan Cak Biaso, Mang Cek Becek yang di rumah pemirsa Pal TV, selama 1 jam ke depan kita bakal ngejok ke informasi yang sudah dihimpun oleh tim Halo Palembang khusus untuk pemirsa yang ada di rumah. Tapi selain itu kita juga nak ngejok ke informasi dari koran harian Sumatera Express untuk edisi hari ini 18 Maret 2021. Nah pemirsa, ini di tangan Cek Midun ada di halaman utama dan juga terpercaya di headline news dewek terkait dengan untuk penerbangan bangkit di tahun 2021. Jadi memang kalau di tahun kemarin itu ada larangan untuk mudik lebaran CAC dan juga pemirsa, tapi di tahun ini sepertinya pemerintah juga sudah menyiapkan armada-armada untuk persiapan mudik lebaran di tahun 2021. Karena memang kita tahu sekarang sudah memang ketatnya protokol kesehatannya, jadi insya Allah tidak ada masalah untuk kembali mudik di tahun 2021. Nah kalau itu di halaman utama di koran Sumatera Express Mang Cek Bica ya, untuk edisi hari ini hari Kamis 18 Maret 2021, dan kita beralih ke halaman selanjutnya di halaman Metropolis. Nah kalau di halaman Metropolis ini headline utama itu Bangup atau Bantuan Keuangan Gubernur biayai proyek yang mangkrak. Jadi memang ada beberapa infrastruktur atau fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah kita dan ada yang mangkrak nih. Nah tapi dengan Bangup ini sudah dibantu untuk membiayai proyek-proyek yang mangkrak untuk kesejahteraan dan menambah infrastruktur dari masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Betul, itu tadi koran dari Sumatera Express, Cak Yes. Asih. Untuk lebih lengkapnya mungkin Mang Cek bisa yang ada di rumah bisa langsung beli korannya, baca infonya tanpa hoax ya. Wah, ini berarti sudah terpercayanya. Betul. Dan selain informasi yang ada di koran Sumatera Express, ini ngawali informasi kita yang pertama dari batu akik, Cak Asih. Mungkin ada bapak-bapak di rumah ini yang senengnya namanya batu akik zaman dulu dengan harga yang mahal, tapi mainnya hari harganya ini sudah jatuh nian atau juga sepi peminat dengan harga ini dijual di pasar 16 CAC 10.000 rupiah sih koknya. Nah, cak mana informasi selengkapnya? Kita jenguk sama-sama. Sempat jadi primadona di tahun 2014 liwat.
Ma ini pesona batu akik mulai redup. Bahkan harganya yang sempat mencapai puluhan juta rupiah, ma ini diobral sekendak hati oleh penjajo. Rizal, salah sikok penjajo batu akik di pasar 16 Ilir Palembang, jajo ke batu akik dengan rego 10.000 rupiah. Pantauan Pal TV di pasar 16, Rizal yang buka lapak jajo ke batu akik dengan tikar ukuran 3x1 ini, jajo ke bermacam jenis batu akik. Untuk regonya dewek dipukul rato 10.000 rupiah per sikok cincin. Menurut keterangan Rizal, dirinya sudah berjajo batu akik ini hampir 5 tahun dari awal batu akik musim. Namun, situasi sekarang jajo ke batu akik ini sudah sulit. Sehingga ngebuatnya harus banting rego, penjajoan batu akik ini jadi 10.000 rupiah. Jenis batu akik yang dijajok oleh Rizal mulai dari batu pancawarna, bandar besi, kecubung, samo pandan es. Dengan diobral ke batu akik ini dewek, Rizal berharap supaya warga yang selik langsung belinya walaupun dia harus rugi. Rizal menting kejajoan batu akiknya ini laku. Udah lama, udah berapa tahun lah Kak? Pokoknya batu akik ini kan dari musim dulu, dari 2014 kemarin. Oh, dari awal musim sampai sekarang masih jual? Iya. Nah, untuk sekarang ini kita obral batu akik ini Kak? Ya, obral, malah murah harganya. Berapa Kak sekarang? 10.000. 10.000 Kakak jual? Oh, itu ngapa Kak karena kita jual 10.000? Tidak musim lagi. Tidak musim lagi, jadi kita obral. Itu 10.000 itu sama gagang apa batunya Pak? Gagangnya Pak. Gagangnya Pak. Batunya 10.000 juga. 20 jadi. Oh. Untuk diobral ini masih laris juga atau malah menurun juga? Nurun jauh nurun. Tapi kita tetap bertahan nggak jual batu akik ini? Masih dikatik lagi lain. Kira-kira sehari ada tak Pak yang belinya Pak? Ada tuh lah. Laku cak berapa itu lah Pak seharinya Pak? Ya kadang-kadang laku 200, 200.000. 200.000 berarti 20 ekor Pak ya per hari itu paling banyak itu. Dengan diobral ke batu akik tersebut, Rizal per hari bisa jajo ke sebanyak 20 batu akik dengan penghasilannya sekitar 200.000 rupiah. Irawan, Pal TV. Nah itu dia tadi pemirsa ya, batu akik yang memang sempat populer termasuk di kota Palembang juga CSI ternyata Mak ini hari dijajoke di pasar 16 dengan harga 10.000 rupiah baik. Wah itu musiman ya. Betul. Memang kalau batu akik itu ya. Tapi ya namanya hobi pasti ada baik peminatnya. Betul, walaupun ya lah 10.000 kalau dia tetap hobi masih dipakai masih juga dipakai CSI juga. Nah pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya ini karena misalnya kita memang menyambut bulan suci Ramadan dan biasanya di hari Jumat itu apalagi di sosial media sekarang itu netizen tuh banyak yang mengeluhkan bahwa ada pengemis dadakan. Betul. Nah itu setiap hari Jumat itu Mang Cek Midon. Tapi ini juga di bulan Ramadan ini juga sudah berantisipasi nian dengan adanya dinas sosial. Ini mencegah adanya panti asuhan bakal disalahgunakan pas bulan suci Ramadan. Jadi seluruh panti yang ada di Kota Palembang ini bakal diawasi langsung oleh dinas sosial yang terkait ya. Sama berharap supaya pemilik panti asuhan lebih mandiri dan ngurusi budak-budak panti ini. Jelang masuki bulan suci Ramadan, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Heri Aprian, terus melakukan pengawasan terhadap panti asuhan di seluruh wilayah Kota Palembang, supaya anak-anak yang berada di panti asuhan terurus sama terpenuhi kebutuhannya. Walaupun terus dilakukan pengawasan oleh Kepala Dinas Sosial, Heri berharap supaya segala pemilik panti lebih mandiri, juru merawat sama memenuhi kebutuhan anak. Dan juga bantuan-bantuan yang selama ini disalurkan oleh Dinas Sosial Kota Palembang, ini hari beralih ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Menurut keterangan Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, panti asuhan di Kota Palembang yang terdaftar di Dinas Sosial Kota kurang lebih 100 panti asuhan. Di tengah situasi pandemi sekarang, pemilik panti yang sudah jarang mendapat kebantuan diharap supaya lebih mandiri juru merawat anak. Selain itu juga, dirinya menghimbau supaya pemilik panti asuhan aman ada kesulitan, langsung baik berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Palembang. Dinas Sosial Kota Palembang siap ngebantu. Panti asuhan yang ada di Kota Palembang ini yang mandiri ya, kurang lebih ada 100 lah. Ada 100 sesuai dengan Perwali 35 tahun 2012. Dengan situasi begini, ya kita berharap panti asuhan itu mandiri. Justru dia
bisa membantu anak-anak yang diasuhnya, anak-anak yang diasuhnya. Sekarang kewenangan yang ada panti asuhan itu berada di provinsi. Jadi bantuan-bantuan itu nanti dari pusat melalui provinsi. Kalau di kota hanya pengawasan ya, hanya pengawasan. Tapi kalau ada bantuan-bantuan, ya kita arahkan ke panti-panti yang memang sangat membutuhkan bantuan yang dengan situasi dan kondisi pandemi seperti ini. Irawan, PAL TV. Nah, jadi itulah berita tentang Dinas Sosial langsung mengawasi seluruh panti asuhan di Kota Palembang untuk mengantisipasi tidak adanya panti asuhan dadakan selama bulan suci Ramadan. Karena memang tidak ada muda-muda juga ya nak buka panti asuhan ya Mang Cek Midunnya, karena sudah ada dokumennya yang harus dilengkapi. Betul, jadi memang untuk para dermawan yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan, Cik Asi yang memang pengen bersedekah Cik itu di bulan suci Ramadan memang harus cross check dulu, ada beberapa tempat yang memang harus diwajibkan dikasih atau memang yang menjadi panti asuhan dadakan tadi. Betul, dan kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, ini terkait dengan permintaan komoditas andalan yang berkurang, ini ngebuat ekspor Sumsel mengalami penurunan pada Februari ini, dan juga ada beberapa jenis yang memang mengalami berkurangnya ini, ada bubur kayu, bahan bakar mineral juga samo karet. Permintaan komoditas andalan Sumatera Selatan turun berdampak pada lesunya ekspor Sumatera Selatan. Hal tersebut terungkap berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan pada periode Februari 2021, di mana ekspor Sumatera Selatan tumbuh negatif sebesar 367,29 juta dolar Amerika atau turun 6,78% dibanding periode sebelumnya. Ekspor Provinsi Dewek ngalami negatif akibat dari nurunnya permintaan dari negara Tiongkok terhadap 3 komoditas andalan karena kualitasnya dianggap berkurang. Komoditas andalan tersebut ialah bubur kayu yang minus 14,54%. Sudah itu, bahan bakar mineral minus 18,16%, sama karet minus 4,60%. Sementara ekspor liwat jalur Jabo Sumatera Selatan juga mempengaruhi turunnya ekspor sebesar 2,30%. Akibatnya, dampak dari wilayah lain pecah Lampung. Guna memulihkan lagi pertumbuhan ekspor Sumatera Selatan, diharapkan pihak pemerintahan dapat memperhatikan secara serius terhadap setiap daerah, khususnya pada sektor transportasi penjajahan. Kita untuk Februari 2021 turun 6,78% atau sekarang senilai 367,29 juta US dollar. Masih didominasi oleh ekspor non migas, ya ekspor non migas, karet, ya karet, kemudian bubur kayu atau pulp dan ekspor migas, ya ekspor migasnya tapi masih agak naik ini drastis untuk bulan Februari ini begitu. Sementara untuk ekspor non migas turun 8,36%. Sementara itu, untuk neraca penjajahan di Sumatera Selatan ngalami surplus sebesar 314,28%, yang ngalami kenaikan dibanding bulan Januari 2021 sama periode yang sama di tahun sebelumnya. Okta Alparizi, PAL TV. Nah, itu dari pemirsa informasi terkait nilai ekspor yang berkurang yaitu di bulan Februari ini Dewek, dan juga kita harap sama-sama kayaknya bakal ada perubahan juga CS ya. Dan pemirsa, kita bakal balik lagi di segmen kedua dan kita juga bakal langsung interview berbicara dengan Kepala Dinas Sosial yang pagi ini sudah siap Kita bakal ngomongnya apa ini Mang Cek Nah, Midun ini hari ini? rahasia. Jadi jangan kemana-mana Mang Cek Bicara di rumah, kita balik lagi di segmen kedua, tetap di Halo Palembang. Lukis senja mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang.
Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai Rp95 juta, Anda sudah bisa menggelar acara, mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Mama, apa Ma? Kok nih tadi tak kate? Mekom. Ya Allah, Ali! Ala keberantakannya. Gak perlu cemas lagi deh, duit belanja bengkak. Apa bae yang dibutuhkan ada galau di sini. Belanja cuma siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang. Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Bajul Buy. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Ini bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Enggak. Ini Kak. Ini apa ya? Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang, rajin olahraga di rumah, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik, hindari nian yang namanya kerumunan, pakai masker, sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Masih ditemukan idak keseriusan data sama penyelewengan jeru proses penyaluran bansos dari pemerintahan ngebuat Dinas Sosial Sumatera Selatan berusaha cepat mengatasinya sehingga proses penyaluran bansos tepat sasaran. Di antaranya jeru waktu dekat Dinas Sosial Sumatera Selatan bakal gandeng pihak eksternal guna mengawasi penyaluran bansos sehingga kagetnya penyaluran tepat sasaran. Selain itu, Dinas Sosial bakal berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil guna penyamuan data administrasi penduduk atau Adminduk.
Masalah administrasi nanti kita kerjasama dengan Dukcapil. Apa yang sudah data pendudukan adminduknya Dukcapil itu kita nanti klarifikasi. Kemudian dari eksternal nanti ada kegiatan ini yang kita verifikasi. Jero waktu para menurut Mirwansyah, dirinya bakal memanggil seluruh kepala dinas sosial 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan supaya proses penyaluran bansos di Sumatera Selatan benar-benar tepat sasaran. Sementara itu, pihak kantor pos liwat Kepala Regional PT Pos Indonesia Wikandaru menjadi sejauh ini proses penyaluran bansos pada tahap kedua sudah mencapai 99%. Khususnya di kota Palembang, jumlah penerima bansos mencapai 36.000. Menyambut baik kerjasama ini dan bisa dikembangkan dalam bidang-bidang baik itu jasa pengiriman ataupun tugas-tugas kemasyarakatan seperti community service obligation, penyaluran dana, dan banyak lagi yang bisa dilakukan kerjasama ini dengan PT Pos Indonesia. Kota Palembang sekarang ini adalah program pusat yang sedang berjalan, yaitu program Kementerian Sosial. Itu di tahap kedua tahun 2021 sudah mencapai 99%. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, total keluarga penerima mandiri atau KPM di Sumatera Selatan sampai 400.000 wong yang terdiri dari 3 bansos disalur ke Firman Hidayat, PAL TV. Nah, jadi itulah pemirsa, kita sudah lihat gerak cepat dari pemerintah terkait dengan penyelewengan dari bansos ini dewe ya, dengan ngegandeng dari stakeholder yang ada, pihak eksternal untuk mengantisipasi bahwa penyelewengan bansos ini tidak lagi terjadi ke depannya. Itu ya. Dan juga ini untuk lebih jelas informasinya CSI, kita sudah datang ke langsung 2 narasumber yang luar biasa sibuk hari ini tapi juga hadir ya di Penhead Cafe and Resto. Ada Bapak Mirwansyah selaku Kepala Dinas Sosial Sumatera Selatan. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Bapak hari ini? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan selain Bapak Mirwansyah juga kita kedatangan Bapak Martindra selaku Kabid Penanggulangan Kemiskinan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sehat juga Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah ini kita bakal banyak ngobrol sama 2 narasumber kita yang luar biasa CSI terkait dengan bantuan sosial yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kalau hari ini langsung baik kita ngobrolin pertanyaan pertama ya Pak, kalau pagi hari ini selaku kita Wong Palembang, Bapak-bapak ini pagi-pagi ini sudah nyirap cukup Pak? Alhamdulillah, kan makanan kita khas kita Palembang. Kalau katong Palembang kalau belum ngirup cuko belum terasa. Jadi betul. Itu ya Pak ya, kalau belum ngirup cuko belum terasa. Baik Pak, kita pagi hari ini ngomongin tentang penyelewengan dana bansos ini Pak, yang memang sering terjadi dan kerap terjadi ya Pak ya. Ini sudah banyak dan gerak cepat yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi Pak, mungkin pertanyaan pertama, sejauh ini terkait dengan penyelewengan atau penyaluran dari dana bansos ini dewe di Sumsel itu siapa mana Pak? Boleh Pak? terima kasih. Jadi kalau masalah, kalau kita berbicara bansos, memang cerita bantuan sosial ini sudah lama. Dulu pernah sebelum bansos, namanya bansos, pernah kita mendengar ini bantuan beras miskin. Betul. Setelah beras miskin kembali ke sini lagi namanya ini beras rakyat, ada Rastra dan sebagainya. Untuk ini program Rastra terakhir ke sini adalah BPNT, bantuan pangan non tunai namanya. Betul. Nah, yang di akhir 2020 dari BPNT menjadi kartu sembako. Memang kalau kita lihat sejarahnya dari tahun 2006 itu belum semua kabupaten dapat. Yang baru semua kabupaten dapat itu adalah di tahun 2017. Tahun 2017 itu 17 kabupaten itu baru dapat semua di Sumatera Selatan. Nah, bentuk bantuannya memang bervariasi. Kalau namanya kartu sembako ini sebetulnya kita tidak memberikan kepada masyarakat itu langsung. Jadi pemerintah itu memberikan uang kepada masyarakat yang tidak bisa diuangkan ditukar dengan sembako. Betul. Nah, bagaimana penyalurannya? Penyalurannya kan selama ini yang dilakukan adalah semua
uang yang sudah diberikan pemerintah itu langsung ke masyarakat. Jadi tidak melalui dinas-dinas provinsi maupun dari kabupaten. Betul. Nah dari kabupaten ini masyarakat ini nanti kita mempunyai pendamping. Nah pendamping ini nanti memberitahukan pada masyarakat bahwa untuk segera mengambil bantuan. Demikian. Oh, jadi berarti penyaluran ini tidak lagi dengan dinas-dinas yang ada di daerah, jadi langsung dari pusat ke masyarakatnya langsung ini Pak ya? Langsung ke masyarakatnya langsung. Nah kita hanya monitoring kalau mereka ini sudah masuk rekening. Nah ini kita mengimbau kepada masyarakat, mengajak masyarakat uang sudah ada untuk ditukar ke sembako. Jadi memang diarahkan untuk satu pintu begitu Pak ya? Iya. Untuk mengecilkan kemungkinan terjadinya. Bukan diarahkan satu pintu sebetulnya untuk mengurangi apa namanya? Penyelewengan Bukan. hal-hal yang tidak terjadi yang rantai-rantai jangan sampai terlalu panjang ini gitu terlalu ya, Pak, ya? panjang. Oke. Prosesnya ya lah Pak Prosesnya. ya untuk Jadi waktu kalau ya, langsung Pak, ke ya? masyarakat itu kan, masyarakat sudah dapat langsung. Betul. Nah kalau kita yang dulu kan harus ada proses ini, proses ini, proses ini, dan sebagainya. Nah itu yang mengurangi rantai itu yang sebenarnya tujuan pemerintah itu mendekatkan diri demikian. Betul. Nah ini juga kita penasaran, kita ke Pak Martindra, ini ASI untuk terkait dengan data penduduk miskin Dewe Pak di Sumatera Selatan. Apalagi kita tahu COVID-19 ini bikin ekonomi memang amburadul gitu Pak. Sejauh ini Dewe data penduduk miskin yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan siapa Pak? Hampir 700-an yang didatakan di DTKS. Jadi sebenarnya penduduk miskin ini bisa dicek sebenarnya di data DTKS, data terpadu kesehatan sosial. Kemudian saya tambahkan lagi Pak, masalah yang pencairan itu mungkin di e-warung itu yang telah ditunjuk itu. Jadi masyarakat itu nanti yang masyarakat miskin itu bisa menukarkan sejenis kartu kartu seperti ATM itu ke e-warung itu. Jadi tidak bisa ditukarkan dalam bentuk uang. Jadi mereka hanya dalam bentuk sembako yang telah ditentukan. Jadi penduduk miskin kita itu sebenarnya yang masih tercover 400-an Pak ya. Iya, jadi itu nanti Bapak Gubernur juga bulan Oktober kemarin telah meluncurkan ABS itu, Anjungan Bantuan Sosial Sriwijaya. Diharapkan dengan anjungan bantuan Sriwijaya kita bisa meminimalkan penyelewengan yang ada. Jadi kita sudah mengembangkan program baru yang sifatnya dengan sidik jari. Jadi nggak bisa kartu ini digunakan oleh orang lain. Jadi kalau seandainya belanja di warung dengan sidik jari itu si A yang benar yang keluarga yang di penerima manfaat ini yang menerima bantuannya seperti itu. Ini menarik ini, sidik jari itu program dari Dinas Sosial Provinsi atau itu pemerintah pusat? Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Baru kita mau kembangkan. Jadi kalau saya tambahkan gini Mbak Asri. Tadi kata Mbak Asri yang awal banyaknya penyelewengan dan sebagainya. Nah sekarang ini kita bagaimana meminimalkan hal-hal itu. Kalau penyelewengan mungkin tetap akan terjadi, apapun yang akan kita halangi tetap akan terjadi. Tapi ini kita meminimalkan, mungkin kedepannya kita kembangkan adalah bahwa kartu itu tidak bisa digunakan oleh siapapun. Jadi walaupun kartu itu digesek oleh siapapun, tapi pada saat pencairan itu tidak bisa dilakukan kecuali yang bersangkutan. Nah inilah salah satunya. Memang ini kami harus kerja keras dalam kondisi ini. Betul. Ya walaupun kita kerja keras karena instruksi Pak Gubernur dan sebagainya untuk minimalkan penyelewengan ini, apapun kita lakukan demi masyarakat Sumatera Selatan. Betul, setuju sekali Bapak. Itu tadi inisiatif yang luar biasa dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ya, CASI dan juga pemirsa yang ada di rumah. Tapi kita pengen tahu juga ini Pak, upaya yang dilakukan Bapak ini mungkin selaku Kabid Penanggulangan Kemiskinan untuk program-program untuk yang namanya menekan angka kemiskinan Pak yang ada di Kota Palembang selain memang kita memberikan bantuan sosial tadi. Jadi menekan angka kemiskinan kita sifatnya hanya bantuan sesaat kan. Jadi dalam ring waktu 1 tahun jangan mereka sampai jatuh miskin. Tapi betul kata Pak yang dikatakan Pak Mirwan kemarin kepada kami bahwa ada masyarakat miskin betul, kemudian ada masyarakat yang hampir miskin. Itu yang kami melihat program kemiskinan ini harus kerjasama lintas sektor dan lintas program. Hulunya yang diselesaikan dulu, seperti kalau di pertanian misalnya untuk peningkatan produksi pertanian itu yang lebih masyarakat miskin ini yang lebih tepat adalah
dari Dinas Pertanian seperti itu. Dan demikian program-program lain. Kalau di kota itu kan multisektor yang harus keroyokan. Kalau dia ada industri seperti kita, web, kita punya namanya web yang membantu masyarakat usaha ekonomi produktif. Jadi untuk membantu masyarakat itu bagaimana mereka dibantu oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk apa yang dibutuhkan oleh mereka. Seperti itu. Oke, berarti banyak sekali program-program yang sudah dilakukan oleh atau upaya ya yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Tapi apakah sejauh ini dengan bekerja sama dengan banyak stakeholder yang ada, bagaimana koordinasinya? Apakah sejauh ini sudah baik dan sesuai dengan diharapkan? Dan apakah sudah efektif program-program yang sudah dilakukan oleh dinas provinsi? Iya, terima kasih. Kalau bicara efektif, pasti ada penilaian di lapangan. Ya. Ada penilaian di lapangan. Efektif ini kalau kami menilainya bermanfaat tidak. Nah, ini salah satu kegiatan. Salah satu bentuk kegiatannya seperti yang disampaikan oleh Pak Martin. Kalau kita ini tadi yang namanya usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif ini memang kita sasarkan kepada masyarakat yang keluarganya memang miskin. Nah, bicara masalah miskin, kalau di Dinas Sosial itu ada 3 kategori. Betul. Nah, kategori pertama adalah keluarga yang sangat miskin. Yang kedua keluarga miskin, dan yang ketiga nih keluarga hampir miskin. Nah, hampir miskin itu dengan kriteria sendiri kami kenapa dikatakan hampir miskin. Nah, menyangkut efektivitas tadi dan sebagainya, alhamdulillah masih kemarin karena usaha ekonomi produktif ini yang kita kembangkan bukan hasil inovasi kita. Tapi bagaimana masyarakat itu sendiri, misalnya masyarakat itu kemarin jual pisang goreng, tapi dengan kondisi pandemi nggak ada yang beli, bangkrut. Ya. Nah, jadi kita tuh mengembangkan apa sih yang kemampuan keterampilan masyarakat itu sendiri. Karena kalau prinsip ekonomi kan harus 3 hal yang harus disampaikan. Paling tidak mereka punya modal, punya keterampilan dan punya market. Nah, Dinas Sosial ini menggali keterampilan apa yang mereka sudah lakukan. Ya. Misalnya ada masyarakat miskin, dia pinter bikin batu cincin. Ya. Nah, ini yang kita supply, baik barangnya, alat untuk membuat batu cincin dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu kita tidak memberikan lagi keterampilan baru terhadap mereka. Betul. Demikian Mbak Sih. Baik, berarti kalau secara efektivitas seluruhnya Pak, ini sudah bermanfaat ya Pak ya, bermanfaat. Oh, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat gitu ya. Iya. Dan sudah apakah sudah sesuai harapan dan juga tepat sasaran Pak program-program yang sudah kita lakukan? Iya, kalau bantuan web yang kita lakukan ini pasti tepat sasaran karena ini berdasarkan dari bawah, jadi bukan dari kita dari atas. Nah, kalau katakan bermanfaat, saya pernah ditelepon oleh KPM, namanya kalau kami KPM ya, keluarga penerima manfaat. Nah, selama ini mereka anaknya nggak pernah diberikan uang sekolah. Dengan bantuan web, mereka telepon, Pak, alhamdulillah sekarang saya bisa membantu anak saya 2.000 satu hari untuk biaya sekolah. Artinya kan ada manfaat langsung ke masyarakat. Nah, itu tadi CSI kalau kata Pak Mirwan ya, Pak Martinda, ada 3 kategori golongan miskin yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Cak Midun juga pengen tahu ini terkait dengan penduduk miskin ini dewek. Untuk sejauh ini penyebab kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan ini apa Pak? Nah, kalau penyebab kemiskinan yang terjadi yang di Sumatera Selatan ini yang paling banyak adalah tingkat perekonomian. Ekonomi yang membuat demikian. Yang kedua, kalau kita bicara miskin juga, tadi saya dengar tadi awal-awal tingkat pengangguran. Pengangguran ini lebih banyak dikatakan ini pengangguran, ada juga yang pengangguran itu bukannya karena dalam kondisi pandemi sekarang ini kan lapangan kerja masih sangat minim. Jadi sehingga itu menyebabkan masyarakat yang ada kategori yang ketiga tadi, Midun. Betul. Hampir miskin. Lapangan kerja tidak ada. Bagaimana mereka menghidupkan masyarakat. Ya. Nah, sementara kan banyak masyarakat itu yang hari ini mencari uang untuk dimakan hari ini. Betul.
Berarti satu pertanyaan sebelum iklan Pak, apakah sudah terlalu banyak masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Selatan? Gimana maksudnya? Apakah sudah banyak? Menurut Bapak terlalu banyak atau sudah melampaui banyak? Nah, kalau data terakhir masyarakat. kita ranking 10 dari Ranking Indonesia. 10, oke. Ini ranking 10 untuk yang akan kita bahas kemiskinan selanjutnya. Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Palembang bersama Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Oh, tunggu apa lagi sayang, berikanlah dirinya, tentu buat hari-harimu bahagia. Lalu tunggu apa lagi sayang, ku lebih baik darinya, tak akan ada lagi tangis air mata. Iya. Kau ini jalan-jalan nih tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu aku yang penting makan. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Ajak aku makan Belum makan? Belum makan. Ayo kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's go. Makan Yai. Puji kau orang kaya mati. Makan nanti ini baik. Nak lawa yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Besarnya di rumah kau tinggal pendek betul. Ya puluh orang kaya. Makan dulu. Gratis. Tak mana Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Sikok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga galon. Aman. Jangan nak kenyang Yai. Ke depan dulu denget Apa dia ini? Bilnya Yai. Bukan dibayar. Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Bijak kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Sampai nama ayo Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat menerima sangat kecil karena adanya perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar.
Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Ingin tampil penuh percaya diri? Mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan? Memiliki kemampuan berbicara di depan umum? Jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenal asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Baik, terima kasih suara merdu dari Mas Jaka ya. Itu tadi yang membuka Halo Palembang di segmen ketiga ini pemirsa. Nah kalau tadi kita sudah senggol sedikit Cik Asih dan juga pemirsa PAL TV terkait dengan Sumatera Selatan masuk ke 10 besar provinsi dengan angka kemiskinan yang paling tinggi. Nah ini kita nak nanya lagi dengan Pak Mirwansyah dan juga Pak Martindra terkait dengan peringkat ini dewek yang diberikan. Cak mana Pak tanggapannya Pak? Iya, ini kan peringkat kan hanya persentase nilai yang dikeluarkan oleh institusi. Betul. Jadi kebetulan di Sumatera Selatan ini angka kemiskinannya menaik dari awal dari Maret tahun 2019 ke arah 2021 karena dampak di Maret 2019 angka kemiskinan di Sumatera Selatan ini kisarannya 12,56%. Nah di akhir pandemi di akhir tahun 2020 ini terjadi peningkatan menjadi 12,89 penduduk ini persentasenya kemiskinannya. Itu karena diakibatkan oleh ya semuanya dampak dari yang penyakit sekarang ini, corona ini. Karena semua aktivitas masyarakat tidak bisa apa-apa, sehingga mengakibatkan geliat ekonomi hampir terpuruk di seluruh sektor. Sepertinya kalau sekarang ini kalau kita lihat di pasar-pasar mulai ada pergerakan, insya Allah kita angka kemiskinan itu nanti akan terus menurun. Kita ditargetkan oleh Pak Gubernur di akhir 2023, akhir kepemimpinan Pak Gubernur, penurunan angka kemiskinan sampai dengan 1 digit. Ya. Nah itu tadi tanggapan DWE CAC terkait dengan top 10 Sumsel juga Top karena 10. memang sempat jadi viral juga Pak di sosial media, banyak yang memang memprotes akan ranking ini, padahal memang tadi sudah dijelaskan sama Pak Mirwan ini sebuah angka yang memang dari tahun kemarin itu tidak terlalu signifikan seperti itu Pak ya. Dan juga ini CAC nanya. Iya, kalau Mas ngomongin tentang angka kemiskinan itu banyak faktornya ya Pak ya, yang mempengaruhi dengan persentase-persentase itu. Tapi kita balik lagi dengan tema kita hari ini Pak, yaitu penyelewangan bantuan sosial ini, bansos ini dewe kan polemiknya banyak nih Pak. Kalau misalnya nak ngomongin tentang testimoni dari bansos ini mungkin setumpuk Pak ya tentang dari masyarakat ini dewe. Tapi apakah selama ini dan sejauh ini bantuan sosial ini atau bansos ini mengalami hambatan Pak, dan hambatannya itu ada di proses apa aja? Boleh Pak Martinda? Jadi gini, kita sekarang ini sebenarnya pada umumnya salah sasaran. Jadi bansos ini saat ini kita lagi proses updating data
yang ada di setiap kabupaten kota dan ini lagi proses. Jadi sudah hampir setengah bulan ini proses updating data itu siapa-siapa sih penerima manfaat ini nanti. Nanti di ABS itu Anjungan Bantuan Sriwijaya itu nanti kita bisa melihat tepatkah orang yang menerima sasaran ini. Nanti di Anjungan Bansos Sriwijaya itu bisa dilihat cukup mengetik nama nik aja, nik KTP-nya. Jadi bisa kita terdeteksi benar nggak orang ini. Jangan-jangan nanti yang menerima bansos itu orangnya rumahnya gede, mobilnya banyak. Betul. Nah ini yang takutnya salah. Jadi kita sekarang lagi mendata penduduk miskin yang ada di daerah-daerah itu. Nah Pak, kalau boleh tahu Anjungan Bansos Sriwijaya ini bisa diakses di mana? Nanti bisa diakses, tapi untuk saat ini belum bisa. Baru masih agenda begitu ya Pak ya? Iya, baik. Baru agenda yang akan langsung didistribusikan seperti itu? Sudah terdistribusikan, cuman kita masih kontaknya untuk perbaikan. Masih kita masih masuk ke Android belum. Berarti jadi proses persiapan biar mateng Pak ya. Betul. Untuk bisa langsung ke masyarakatnya sudah siap nian ini. Siap. Jadi masyarakat tidak perlu lagi nak susah-susah nak update kemana, nak daftar kemana untuk bansos ini dewe ya. Benar. Jadi ditambahkan lagi kalau Anjungan Bantuan Sosial Sriwijaya ini sebetulnya tujuan kita itu adalah untuk monitoring awalnya. Monitoring apakah masyarakat memang betul sudah menerima. Jadi kalau menggunakan Anjungan Bantuan Sosial Sriwijaya ini, kepala daerah, baik bupati atau gubernur, dia bisa melihat langsung di atas mejanya. Karena kita sediakan dashboard pimpinan dan sebagainya. Nah ini yang lagi diproses yang katakan Pak Martin tadi untuk semuanya terisikan. Nah ini Cik Mido juga penasaran, ada pertanyaan banyak dari masyarakat Pak Mirwan dan juga Pak Martin dan terkait misalnya ada wong yang seharusnya tidak dapat bantuan tapi ternyata dapat, ternyata ada juga yang harusnya tidak dapat tapi dapat Pak itu Pak. Ini Dewe selama ini dari Dinas Sosial apakah mendengar keluh kesah masyarakat itu dan apa progres yang dilakukan misalnya survei langsung ke lapangan atau segala macam Pak? Silakan yang jawab Pak Martinda atau Pak Mirwansyah? Nggak boleh kalau langsung. Kalau menjawab itu banyak nggak orang menjawab gitu? Banyak sekali. Banyak laporan yang masuk. Banyak laporan sekali masuk. Ternyata setelah kita update, saya contohkan gini, nama Mirwansyah. Nama Mirwansyah kalau ketik nama Mirwansyah itu banyak. Betul. Tapi begitu yang tercantum itu nama Mirwansyah tadi, kalau nama saya pakai I-grade. Tapi kalau kurang I-grade, jadi Mirwansyah lain yang dapatnya. Betul. Nah ini salah satu yang ini banyak juga pada saat pendataan itu agak miss. Yang kedua adalah missnya di NIK. NIK itu nomor induk kependudukan. Nah banyak juga masyarakat ini pada saat menyampaikan nomor NIK itu masuknya ke nomor induk kepala keluarga. Jadi tidak muncul nama yang bersangkutan itu, justru yang muncul ada kepala keluarga. Nah ini salah satu yang harus kita ini dalam beberapa kesempatan ini termasuk saya mengundang kepala dinas semuanya untuk memperbaiki data. Kita undang juga Dukcapil untuk cross check perbaikan data ini. Kalau ngomongin masalah berarti masalahnya ini ada di data ya Pak ya untuk ada data. Apakah selama ini kurangnya pokok permasalahannya kalau ngomongin soal data? Apakah selama ini Dinas Sosial kurang sosialisasi kah? Atau memang informasi-informasi sudah dipersiapkan tapi informasi-informasi itu tidak tersampaikan untuk masyarakat? Cak mana itu Pak? Ya, informasi ini tersampaikan, mungkin tidak terlalu menyeluruh dan sebagainya. Tinggal nanti pekerjaan ini saya pikir bukan tidak akan selesai oleh pemerintah sendiri atau lagi Dinas Sosial tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri dan sebagainya. Nah kalau kita melihat dan sebagainya, kalau di Kota Palembang ini mungkin akses cepat. Nah bagaimana yang penduduk di kabupaten, ada yang tinggal di talang-talang, pada saat pendataan mereka masih di kebun. Mereka terlupakan dan sebagainya kan. Apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial? Nah makanya ini setiap bulannya setiap 3 bulan harus dilakukan verifikasi dan validasi data.
Karena masyarakat di pedesaan ada yang 1 bulan sekali pulang dari kebun pulang ke dusun, atau menunggu hari pekan atau hari kalangan mereka bisa ke kebun ke kampung lagi. Oleh karena itu inilah yang harus kita lakukan, paling tidak itu 3 bulan sekali harus verifikasi dan validasi. Betul. Iya. Nah itu kalau ngomongin soal data CAC, dan kita ke Pak Martinda sekarang, ini Pak juga polemik yang banyak di tengah masyarakat. Misalnya kita menitipkan data ini kepada kepala desa atau kepada oknum-oknum yang bertanggung jawab Pak. Tapi yang dapat ternyata dulurnya atau ini tetangga dekat rumahnya. Ini juga jadi polemik untuk masyarakat Pak. Jadi ada beberapa mungkin yang selama ini komplain, oh aku nih bukan dulurnya siapa-siapa jadi akan mungkin dapat. Nah itu Cak Mano Pak tanggapan dari Jadi gini, itu sangat mungkin sekali terjadi. Jadi seperti itu. Jadi kita di desa itu ada namanya pendamping. Pendamping itu dikoordinasi, banyak pendamping kita sampai puluhan sebenarnya yang telah ditunjuk setiap kecamatan. Nah pendamping-pendamping inilah yang akan mendata benar nggak penduduk miskin ini. Itu sudah sejauh ini sudah dilakukan Pak? Sudah dilakukan, dan itu memang telah mereka kita direkrut oleh kita untuk melakukan ini. Kemudian di setiap kabupaten ada namanya Korda. Korda itu mengkoordinir pendamping-pendamping ini. Nah, kami minta juga kepada masyarakat supaya nanti melihat kinerja pendamping ini dengan Korda ini. Ini benar nggak mereka melakukan apa yang dikatakan Midun? Memang benar sekali apa yang itu bisa terjadi. Betul Pak. Nah, kalau seandainya untuk dulur saya sudah kita ini belah masuk ke sana aku gitu, dulu. Ngarung ke ya Pak ya kalau bahasa. Kalau bahasa kita ngarung ke ya. Baik, itu dia tadi bincangan mungkin kita Pak yang... Midun kita tambahkan sedikit. Nah ini yang kita mungkin akan menghidupkan budaya lagi. Betul. Budaya ini adalah tadinya misalnya kita dapat bantuan, tapi setelah kita merasa kita berkecukupan, ini untuk bisa menyerahkan ke masyarakat. Karena saya sudah cukup, bukan saya lagi dan sebagainya. Mari kita sama-sama kita serahkan kepada yang lebih berhak. Betul. Nah ini budaya ini mungkin akan dimunculkan gimana ini supaya jangan keterusan kita menerima bantuan-bantuan seperti itu. Kesadaran diri masing-masing kesadaran juga ya, dari masyarakat itu sendiri. Ada lagi Pak yang tambahan budaya nih, kita tanggap menerima bantuan pada umumnya. Jadi udah apa-apa aku dicap keluarga miskin di depan rumahnya, tapi tidak malu dia. Nah ini yang jadi masalah. Yang penting dapat bantuan. Padahal rumahnya beton tapi ditempel stiker Pak ya keluarga miskin. Keluarga miskin. Yang penting dapat bantuan dari bantuan. Itu dia tadi obrolan kita yang luar biasa sama dua pemateri kita hari ini, dua narasumber yang memang sibuk. Terima kasih sekali lagi Pak sudah berkenan hadir. Tadi informasinya semoga juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan juga Bang CBC Ente Rumah. Ini sebelum kita mengakhiri Halo Palembang hari ini ada informasi perakiraan cuaca edisi hari ini yang bisa dijengok di layar kaca pemirsa. Nah ini Bang CBC, pemirsa Pal TV dimanapun berada, ini data dari BMKG ya untuk perakiraan cuaca hari ini di Kota Palembang, Banyu Asin dan juga Ogan Ilir. Nah ini juga mungkin bisa jadi tolak ukur untuk Mang Cek Bica atau pemirsa Pal TV yang beraktivitasan hari ini. Kita kalau uji pepatah tuh sedia payung sebelum hujan ya. Jadi antisipasi itu yang utama. Betul. Jadi Pak Cak Dijingo itu di layar kaca ada 3 kabupaten dan juga kota yang ada di Sumatera Selatan. Dan juga terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk narasumber kita Pak Mirwansa selaku Kepala Dinas Sosial Sumatera Selatan dan juga Bapak Martindra selaku Kabid Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan. Sehat-sehat Bapak. Sehat-sehat Bapak. Semangat terus untuk menyebarkan bantuan untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang. Ya, sama-sama. Dinas sosial ini dinas yang paling kaya ya. Betul, jadi memberi terus ya. Iya. Memberi tanpa diberi Mbak Ita. Dan juga ini tadi Pak Mirwan sudah beragenda CAC langsung malam lagi nak datang ke Penhead juga untuk ngajak keluarga karena memang ini salah satu rekomendasi juga untuk Mang Cek Bica di rumah. Payo langsung datangi Penhead Cafe and Resto karena memang menyediakan berbagai bentuk macam makanan dan juga minuman dengan harga terjangkau tapi lemak nian. Betul. Dan pemirsa mau kasihnya sudah nyaksi ke Halo Palembang, terus seksi ke Halo Palembang setiap hari dari jam 8 merapat ke jam 9 tentunya hanya di Pal TV. Memang punya kita. Akhir kata saya Asefar Yamanda. Dan aku Bintang Radistia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa protokol kesehatan. Gelek gelombang perahu bidan di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang. Cantik rupa penyabar dan baik hati,
Adek manis berambut panjang dikuncit kepang, di-kaliku banyu batang hari 9, mengalir bumuara ke sungai musi jugo, elok lai bumi serupa cindo menawan, buat kakak siang terkenang malam terjago. Pulau kemarau melasungi musi kesungsang, nak ke pusri laju tersasar ke kali doli, badan sarok pikiran resah diteguncang, terhadap ke adek kalau begala aja. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan Kami hadirkan untuk Anda pemirsa New Azikra dan dapatkan bonus spesial sandal Dana Batu Gwi Samunsok senilai 699.000. Beneran Sofa, harganya segitu? Bener dong. Sofa mau kasih tahu nih sama Bapak